pantas lega bongkar aib Paula Verhoeven. Masa lalu Baim Wong jadi pembuli diungkit warganet. Ya udah iya, pokoknya kau lah orang paling benar di dunia ini. Pokoknya kau nggak pernah salah, kau nggak pernah bertingkah, kau nggak pernah neko-neko. Pokoknya kau lah orang paling benar. Nggak perlu kau ngomong-ngomong sama dunia ini kayak iya dia yang salah. Aku tuh nggak pernah kayak nggak perlu. Pokoknya kau paling benar. Hakim garis saja, udah diangkat ya bendera offset, ditengoknya kau yang offset, di cancel sama dia, dibilangnya, oh nggak, salah aku keputusanku, dia yang benar. Jadi nggak usah perlu playing victim gitu, nggak perlu lah kau. Udah kau yang paling benar. Mungkin di satu sisi lain hatinya juga udah lega kali ya, karena udah jujur. Dan dia ngaku kalau selama ini ternyata dia les biola. Benaran itu dia udah tutup-tutupin selama bertahun-tahun. Jadi selama ini mereka pecongan istighfar. Itu bukan poin yang kita mau bahas. Yang gue mau bahas adalah apakah kalian setuju sama pendapat gue? Udah kata gue mah paling benar. Kalau mau usaha, kalau mau bisnis, mending nge-hire orang yang emang profesional dan capable di bidangnya. Ya walaupun ada juga sih beberapa yang bisnis sama keluarga, sama kerabat, sama teman dekatnya itu berjalan dengan lancar, tapi kayak sedikit. Rata-rata tuh endingnya suka nggak enak, karena kalau lo mau beda pendapat, lo selisih paham, nanti ujung-ujungnya nggak profesional. Dan ini aku punya 3 ciri yang akan membuat kalian itu siuman atau sadar kalau kalian itu selama ini sudah bersinggungan dengan mereka atau berada di lingkungan yang toksik ini. Ciri yang pertama adalah kita akan merasakan lelah secara emosi setelah kita itu selesai berinteraksi dengan orang yang toksik atau berada di lingkungan yang toksik. Karena rata-rata orang toksik ini datang ke kita itu dengan segudang masalahnya, dan di situ kita akan dipaksa menjadi seorang pendengar yang baik. Disitulah akan terjadi perpindahan energi negatif yang dia bawa dari segudang masalah-masalahnya, di mana dia sudah mencurahkan segalanya ke kita, yang kemudian energi kita itu seperti kekuras habis. Dan lebih parahnya dari orang toksik model begini ya, ketika dia selesai mencurahkan segala masalah-masalahnya dan kita kemudian memberikan saran atau memberikan nasihat, mungkin dia akan mendengar ya di depan kita, tapi jangan harap kalian itu bakal diturut sama dia. Karena maksud dia ke kita itu bukan untuk mencari solusi atau mendapatkan saran ya, tapi untuk sekedar membuang sampah-sampah dia dari masalah-masalah yang sedang dihadapi. Dan kebalikannya, ketika kita butuh teman curhat untuk mendengarkan keluh kesah kita, jangan harap kalian itu akan mendapatkan respon yang sama seperti yang kita lakukan ke mereka. Yang ada ketika dia melihat gelagat kita itu akan curhat dan butuh seorang pendengar, dia itu akan membalikan topik ke masalah-masalahnya dia, yang pada akhirnya bukan kita yang curhat, tapi dia tuh yang balik curhat ke kita. Dan yang kedua, orang toksik ini nih paling pintar untuk merusak suasana hati kita atau mood kita. Yang tadinya suasana hati kita itu lagi enak, terus juga interaksi kita dengan keluarga juga lagi adem ayem. Tapi gara-gara orang toksik kayak begini, selesai kita berinteraksi dengan mereka, jangankan bertemu, lewat telepon aja bisa merusak segalanya tuh. Karena mood kita atau suasana hati kita itu udah terlanjur dirusak tuh sama dia, yang imbasnya bisa kena tuh ke pasangan atau ke anak-anak, kita bisa ngomel-ngomel, yang bisa jadi itu menimbulkan pertengkaran yang gak jelas, yang disebabkan nih gara-gara orang toksik ini. Dan Perbedaan ekspresi Baim Wong dan Paula Verhoeven setelah sidang cerai agenda pembuktian pada Rabu 20 November 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjadi sorotan. Kala itu, Paula Verhoeven keluar dari rumah sidang dengan berderai air mata, sedangkan Baim Wong merasa sangat lega setelah memberikan 43 bukti perselingkuhan istrinya. Alhamdulillah saya lega. Saya nunggu banget hari ini, kata Baim Wong usai sidang. Reaksi Baim Wong yang merasa lega sudah memberikan bukti perselingkuhan istrinya tersebut justru tak mendapat dukungan dari warganet. Warganet justru menilai reaksi ayah dua anak itu tega mengumbar aib ibu dari kedua anaknya, Keanu dan Kenzo. Namun, mereka juga tak heran dengan sikap Baim Wong tersebut, sebab mereka teringat aktor 43 tahun ini pun pernah menjadi seorang pembuli semasa sekolah. Bahkan, Baim Wong sendiri yang mengungkapkan hal tersebut dan merasa bersalah setelah sering mendapatkan masalah dalam hidupnya. Saya pun pernah membuli orang dulunya, kata Baim Wong dalam YouTube Cumi Cumi, Rabu. Kala itu, ayah dua anak ini mengaku sudah meminta maaf terhadap korban bullyingnya, tetapi tidak mendapatkan maaf. Saya pun udah minta maaf ke orangnya dan itu membekas di saya sekarang. Makanya saya minta maaf terus sama dia, ujarnya. Karena itulah warganet beranggapan Baim Wong yang dulunya pelaku bullying memiliki sifat narsistik, sehingga merasa lega setelah membongkar aib istrinya.
Warganet juga beranggapan suami Paula Verhoeven ini adalah sosok yang susah untuk menyadari kesalahannya. Baim Wong itu asal-usulnya pembuli temannya di sekolah ya, terus sekarang jadi narsistik. Jadi kalian bisa telusuri dari situ, oke? Selalu butuh pengakuan dan gak mau salah, kata netizen. Jangankan di sekolah, ya kalau terbukti waktu di podcast Grace Tahir aja di keluarganya dia merasa tidak dianggap karena kelakuannya. Makanya dia katanya balas dendam dengan jadi seperti sekarang. Bisa bagi-bagi uang jadi tidak direndahkan, kata netizen lainnya. Bersih tegang di ruang sidang, Paula Verhoeven masih mengaku bersyukur mengenal Baim Wong dalam hidupnya. Hal itu disampaikan Paula saat berada di podcast Deddy Corbuzier. Pada Deddy, Paula menyebut dirinya bersyukur mengenal Baim lantaran berbagai hal. Baim menurut Paula adalah sosok yang membuatnya menjadi lebih baik. Saat aku berdoa waktu aku tahajud, hidayah datang gini. Ya Allah, terima kasih ya sudah hadirkan Baim dalam hidup aku. Karena Baim aku jadi sholat 5 waktu, kata Paula Verhoeven, dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier. Lu masih bisa ngomong gini sekarang ya? Tanya Deddy heran. Paula lebih lanjut menyebut Baim Wong berpengaruh baik dalam ibadahnya. Aku sadar makasih sudah dihadirkan Baim, karena Baim aku sholat 5 waktu. Aku sholat di mall. Aku punya 2 anak yang lucu. Karena Baim aku juga pakai hijab. Karena Baim aku pergi ke kajian. Aku bersyukur sih, ujar Paula. Pakar ekspresi Girdi Putra soroti soal gerak-gerik Baim Wong di sidang cerainya dengan Paula Verhoeven. Girdi Putra menilai Baim Wong merasa gugup saat akan menjalani sidang cerai. Bahkan Girdi Putra melihat ada senyuman palsu dari Baim Wong saat bertemu dengan orang lain. Sebelum persidangan dia aja nervous, lihat aja gerak kakinya. Terus ada orang datang dia senyum kayak santai. Begitu orangnya pergi senyumnya langsung hilang, ungkap Girdi dikutip dari YouTube Cumi Cumi 24 November 2024. Jadi kalau dilihat Baim sendiri nggak pernah santai. Dari awal dia masuk ke persidangan, selama persidangan, dan setelah persidangan yang dia ketawa. Dia bukan ketawa lepas, itu ketawa formalitas, terangnya. Terkait permasalahan rumah tangga Baim dan Paula, Girdi pun meminta publik untuk menunggu hasil dari persidangan nantinya. Masalah benar atau salah itu biar persidangan. Kita nggak usah mendahului persidangan, tuturnya. Menurutnya, senyum yang ditampilkan Baim hanya senyuman basa-basi. Wajah sembab seolah menguatkan jika Paula Verhoeven menangis saat keluar dari ruang sidang. Sementara berbanding terbalik, Baim Wong yang tersenyum. Itu bukan senyum lepas, itu senyum basa-basi, senyum formalitas. Lanjutnya, sejak awal, Girdi melihat sang aktor tak pernah menunjukkan sikap yang santai, termasuk sikap Baim setelah persidangan cerai. Sementara itu, Baim Wong sempat mengutarakan isi hatinya setelah persidangan cerai digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu. Rupanya momen pembuktian tersebut sudah ditunggu-tunggu oleh Baim Wong. Baim kemudian membawa lebih dari 40 bukti dalam sidangnya kali ini dari Paula Verhoeven. Bukti tersebut kemudian dibuka di hadapan majelis hakim dan istrinya.